Oke. Ya, ini teori dasar. Ini nggak ada yang mau konsultasi nih. Kan gabung ini kan mau konsultasi kan? Bentar, Kak, cari soal. Oh, ini ada yang nanya. Pak, saya mau nanya materi, Pak. Oh, silahkan. Siapa yang bertanya? Aisyah ya? Silahkan, silahkan. Saya kurang paham tentang materi gerak lurus, Pak. Bisa bantu jelasin? Oke, baik. GLBB. Gerak lurus ya. Baik. Jadi gerak lurus itu maksudnya gerak satu dimensi ya. Gerak satu dimensi. Di mana gerak satu dimensi itu ada 3 jenis. Satu GLB. Gerak lurus beraturan. Apa cirinya? Kecepatannya konstan. Betul, karena konstan itulah maka A-nya sama dengan 0 dan rumusnya cuma 1. S adalah V kali T. Nah, bisa dipahami yang GLB? Bisa. Bisa diulangi lagi, Pak? Mohon maaf. Oke. Jadi untuk gerak lurus itu ada beberapa contoh ya. Ada gerak lurus beraturan. Itu disingkat GLB. Apa cirinya GLB? Itu V-nya konstan. Jadi kecepatannya terus saja. 10 meter per sekon ya 10 meter per sekon terus. Nah, kalau V konstan, artinya kan nggak ada percepatan kan? Kan konstan. Karena percepatannya nggak ada, makanya A-nya 0. Nah, sehingga rumus akhirnya tinggal ini. S sama dengan V kali T. Itu GLB. Kalau dibuat grafik, kira-kira gini. Ini V, ini T. V-nya konstan terus. Nah, sehingga ini kan bangun persegi panjang kan? Nah, dan jarak itu tidak lain adalah luas antara V dan T. Nah, ininya V, ininya T. Makanya jadinya S adalah V kali T. Bisa dipahami? Gampangnya adalah jarak perpindahan itu adalah kecepatan kali waktu. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Untuk GLB dulu. Nanti ada 2 lagi habis ini. Halo Aisyah? Halo? Maaf Pak, boleh nyela bentar? Oh, silakan. Maaf ya. Gini, ini boleh teman saya ini mau belajar juga, boleh nggak gabung Pak? Ya boleh aja. Teman satu kelas. Nggak apa-apa, ini terbuka Bagikan kok. linknya, boleh nggak? Boleh, silakan. Oh iyalah, makasih. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan aja ya sambil nunggu. Ada istilahnya GLBB. Ini cirinya A-nya konstan. Dia gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatannya ini berubah. Cuman berubahnya teratur. Maka artinya A-nya yang konstan. Oke. Karena A-nya konstan, makanya kecepatannya berubah terhadap waktu. Kan dia dapat percepatan kan? Namanya benda dipercepat kan berarti kecepatannya berubah dong. Nah, gimana kita tahu berubahnya? Nah, itu tidak lain bisa dirumuskan sebagai V adalah V0 plus AT. Artinya kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktunya. Kan makin lama kan entah makin cepat atau makin lambat kan ya. Nah, itulah dirumuskan sebagai ini. Nah, kalau jaraknya gimana? Nah, kalau jaraknya kita lihat grafiknya dulu nih. Bagaimana sih grafik kalau ada percepatan? Oke. Nah, misalnya dia punya kecepatan awal segini nih. Terus dia dipercepat. Nah, oke. Nah, jadi grafiknya seperti ini kan kira-kira. Ini T, ini V0. Nah,
Ini bisa kita lihat bahwa ada dua bagian di sini. Yang pertama adalah V0 kali T. Nah, yang kedua adalah bentuk segitiga, di mana segitiga ini sebenarnya adalah nah, misalnya nih T. Kita ambil potongan kecil dulu ya. Misalnya ini ada V, ini ada T. Nah, gimana sih kita ngitung luas kayak gini? Oke, ini V, ini T. Nah, V-nya kan naik terhadap waktu. Nah, maka dan ini bentuknya kan setengah segitiga kan. Makanya luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu T dan tingginya itu ini tidak lain adalah AT. Jadi jam berapa? Makanya jadinya setengah AT kuadrat. Oke, ini rumus kedua. Dalam gerak lurus berubah beraturan. Jadi jarak itu kecepatan kali waktu ditambah setengah AT kuadrat. Nah, persamaan ketiga sebenarnya itu adalah dari T sini ke baru sebentar. Saya Oke. VT kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2S. Ini GLBB. Nah, untuk gerak lain, ini pakai turunan integral. Di mana V adalah turunan S terhadap T, A adalah turunan V terhadap T. Ya. Konsepnya seperti ini. Tapi gini, belajar fisika itu kayak berenang. Jadi nggak bisa cuma nonton orang berenang, nggak bisa. Atau cuma baca buku teori berenang tuh nggak bisa. Harus terjun ke kolam renang. Nah, apa itu kolam renangnya? Ya latihan. Makanya kalau saya ngajar, itu mesti saya kasih soal latihan. Apa namanya? Setiap pekan itu saya pasti kasih latihan. Habis itu diskusi. Jadi konsepnya gitu, materi, soal, diskusi, remedi. Materi, soal, diskusi, remedi. Ya itu yang saya lakukan ketika saya ngajar di kelas. Nah, ini saya review aja ya. Kalau detailnya kan saya pikir sudah dapat di kampus. Tapi saya lebih ingin apa sih yang kalian belum paham dari sini? Atau soal apa sih yang kalian kesulitan? Itu saya lebih suka seperti itu. Tadi yang bertanya siapa tadi? Kinematikanya. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Dari luas yang ini 1/2 kali alas kali tinggi Pak. Kan untuk bagian tinggi itu dapatnya A kali T. Dari mana dapat A itu Pak? Padahal dalam grafik itu cuma ada V sama T. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan tentang apa? Grafik ini ya. Kenapa jadi ada AT-nya ya? Oke. Jadi gini, kita lihat rumus pertama GLBB tadi. V adalah V0 plus AT kan. Nah, kalau dibuat grafik, apa namanya? Artinya apa? Jadi kalau misal ada apa? Ini ya, bergerak. Ini gini. Nah, gini aja, biar gampang. Kita mulai yang misalnya tanpa kecepatan awal ya. Kalau nggak punya kecepatan awal kan berarti gini. Set. Nah, ini adalah V. Ini adalah T.
GLBB gitu kan ya, kecepatannya naik terhadap waktu. Sampai sini bisa dipahami, ini adalah GLBB. Bisa dipahami yang ini? Nah, bagaimana cara mencari V? Ya, rumus ini kan. V adalah V0 plus AT kan. Nah, untuk kasus ini kan V0-nya nggak ada kan. Makanya V bisa diganti dengan AT. Bisa dipahami? Nah, inilah yang dijadikan ketika menghitung luasan segitiga ini, itu tidak lain adalah L adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, apa alasnya? T. Apa tingginya? Ya ini tingginya. AT. Sehingga diperoleh setengah kali AT kuadrat. Itulah bagian segitiganya. Nah, karena itulah ini setengah AT kuadrat. Ini V0 kali T. Intinya inilah persamaan perpindahan. S adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Bisa dipahami? Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh konsep, boleh soal, bebas. Kak, ini boleh nggak share soal tentang GLBB ini Kak di sini? Oh, boleh dong, silakan. Bentar ya Kak ya. Ini bisa ngirim gambar nggak ya? Kirim di WA aja ya Kak. Oh, kirim di WA, boleh. Ini saya pakai PowerPoint aja ya, biar bisa ditempel. Nah. Atau saya share screen aja ya. Oke. Cepat aja dulu sebentar. Oke, ini teman bagaimana cara mencari sudut pentagram teman-teman? Oke, saya mulai dari foto ini dulu ya. Ini mau yang mana nih? Boleh Kak, nomor 1 dulu Kak. Nomor 1 dulu, oke. Teman-teman bisa baca ya. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan konstan 8 meter per sekon kuadrat di sepanjang garis lurus. Oke, kita catat dulu. Berarti percepatannya 8. Kemudian kondisi diam. Apa arti kondisi diam? Berarti V0-nya 0. Nah, jadi ini ya, jadi fisika itu yang penting tuh ada 2. Pertama, memahami soal. Habis memahami soal, terus mencari persamaan yang tepat, baru nanti menyelesaikan matematisnya. Jadi, memahami kata-kata itu juga salah satu bagian penting gitu di dalam belajar fisika. Karena kalau situ sudah macet, terus akalnya udah hilang.
Oke, kita catat ya. Jadi A-nya 8. V-nya, V0-nya 0. Pertanyaannya adalah laju setelah 5 detik. Oke, berarti V saat 5. Kemudian laju rata-rata untuk interval 5 detik. Dan C jarak yang ditempuh dalam 5 detik. Oke. Oke, saya pindah ke PowerPoint aja ya. Image. Nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke sini. Stop share dulu. Oke, dari soal pertama, oke, saya hapus dulu ya. Tadi yang diketahui percepatannya 8. V0-nya 0. Nah, ini yang diketahui ini. Apa yang ditanya? Yang ditanya 1. Ketika T-nya sama dengan 5, berapakah kecepatannya? Ini kan. Terus pertanyaan kedua, saya baca lagi. Laju rata-rata untuk interval 5 detik ini. Berarti V rata-rata. Berarti dari T 0 sampai 5, itu berapakah V rata-ratanya? Pertanyaan C. Jarak yang ditempuh dalam 5 detik. Oke, T sama dengan 5, berapakah S-nya? Ini kan ya pertanyaannya. Oke, pertama untuk pertanyaan A, kita bisa pakai rumus pertama kinematika tadi. Masih ingat rumusnya? V adalah V0 plus AT. Nah, ini diingat baik-baik. Ibaratnya ini senjatanya. Nah, kalau nggak punya senjata, gimana mau perang? Masukin aja nol-nolnya. V0-nya 0. A-nya 8. T-nya 5. Diperoleh 40. Gitu. Jangan lupa satuan. Nah, sekarang T kecepatan rata-rata. Apa sih kecepatan rata-rata itu? Itu tidak lain adalah berapa jarak tempuhnya delta S dibagi dengan delta T. Berarti S saat 5 detik berapa? S sama dengan 0 berapa? T5 min T0. Nah, S5 ini otomatis jawab yang C duluan nih. Oke, berarti kita mulai yang C dulu, baru jawab yang B. Oke, berarti S-nya adalah, apa rumusnya tadi? Persamaan kedua, V0T plus setengah T kuadrat. Ini 0 setengah kali 8 kali 5 kuadrat. Kan gitu. Jadinya 4 kali 25, 100 meter. Kalau S0, otomatis 0 ya, karena apa? Tidak ada posisi awal gitu. Jadi semuanya dikali 0, 0 jadi maka kita substitusi ke sini. Jadi ini 100 min 0 bagi dengan 5 kurang 0. 100 per 5 jadinya 20 meter per sekon. Ada yang bingung? Kita bisa dipahami? Jadi kita berangkat dari apa yang diketahui, apa yang ditanya. Lalu persamaan apa yang tepat? Nah, untuk pertanyaan A, persamaannya ini yang tepat. Untuk soal B, itu persamaannya ini. Untuk yang C, persamaannya ini. Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Halo? Udah paham, Kak? Paham ya? Oke. Paham. Baik, ini ada pertanyaan lewat chat.
Izin bertanya, bagaimana cara mencari sudut apit pada gerak peluru yang ditembakkan dari kaki bidang miring? Ada soal lengkapnya nggak? Apa aja yang diketahui? Melisa ya? Halo Melisa. Konsep. Ya, soalnya begitu aja atau ada yang lain? Atau ada gambar mungkin? Soalnya sebenarnya sangat apa namanya? Ini sudut apit yang dimaksud tuh saat ditembakkan. Oke, di share lewat WA, baik. Kayaknya saya buat grup WA aja habis ini ya. Biar natanya agak gampang. Oke. Boleh, Kak. Ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Boleh, Pak. Oke. Ini Melisa yang mana nih? Sudah ngirim soal? Oh, ini dia. Sudut alfa. Oke. Saya mulai ini dulu ya. Oke, karena nanya duluan. Save image. Dua. Nah. Bentar. Dirotasi. Gerak bola pada bidang miring. Oke. Ini yang ditanya sudut yang mana? Yang ketika di titik tertentu begitu kah? Ini kan artinya sudut awalnya dari kasih tahu ya, ada alfa, ada beta gitu kan ya. Sudut alfa. Halo Melisa. Halo Melisa. Suara mic-nya bisa on nggak? Lagi berisik. Oke. Berarti ini yang diketahui kan kecepatan awal tahu. Sudut alfa tahu, sudut beta tahu, sudut theta tahu. Nah, ini yang ditanya ini sudut apit apa di titik tertentu, begitu ya? Apa saat mendarat nih, saat kena menghantam apa tanah yang di bidang miring, begitu kah? Atau bagaimana ini? Atau yang di titik lain? Tapi gini, prinsipnya cari sudut itu pakai kecepatan. Apa namanya? Itu yang dimaksud yang saya maksud sudut itu sudut ini ya. Sudut atau gini aja saya pindahan ke PPT biar bisa di apa? Coret-coret. Bentar. Stop. Tes. Wah. Mana tadi hilang? Save image.
Malah sini yang maaf ya, ini saya nata-nata downloadan. Oke, nanti harus saya tata lebih baik lagi insya Allah. Apa namanya? Biar cepet set gitu. Oke. Ini pindah ke sini. Oke. Share. Saya share yang PPT. Kayak gini ya. Jadi PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi gini, ini kan nanti bergerak ya dengan kecepatan tertentu sampai di titik tertentu. Nah, misal ditanya titik ini nih, di titik ini berapakah sudut yang dibentuk oleh peluru? Misalnya ditanya sudut yang dibentuk, berarti kan apa namanya? Nah, sudut ini kira-kira. Kalau ditanya berapa sudut yang dibentuk ketika berada di titik tertentu, itu pakai tan. Kita sebut saja tan apa gamma ya. Tan gamma adalah VY per Vx. Itu kalau yang ditanya adalah sudut yang dibentuk antara apa namanya sudut yang dibentuk peluru. Maka kita pakai VY per Vx. Kalau Vx dan gini, ini soal tipe apa? Tipe yang boleh memilih untuk dirotasi, artinya nanti berganti koordinat ke apa? Ini kan dibuat x aksen, y aksen. Itu boleh kayak gitu, tapi saya pikir itu terlalu rumit. Yang lebih sederhana adalah kita tetap pakai koordinat biasa untuk menyelesaikan ini. Jadi biarin aja tetap dalam ini tan gamma adalah VY per Vx. Dimana mencari VY itu pakai V0Y min GT. Nah, untuk nyari T. Nah, dimana T-nya nanti bergantung. Nanti posisinya yang mana sih? Apakah posisi di sini, apa di titik tertinggi ini kah, titik sini kah, atau justru titik yang terjatuh ini? Nah, itu nanti akan membedakan antara mencari T-nya. Kalau T ini kan T max nih. T max dalam artian apa? T max terhadap apa? Buat bidang data. Itu bisa diselesaikan sendiri. Udah tahu ya rumusnya ya. T max adalah V0Y per G. Itu kalau nyari yang di sini. Nanti ketemu dapat nilai VY. VY substitusi ke sini. Kalau Vx itu konstan. Jadi V0x ya tetap. Kalau ditanya titik sini, nanti kita hitung berapa sih T jatuh di sini. Nah, T jatuh di sini bisa pakai persamaan ini nih. Tan theta adalah Y per X. Nanti main substitusi semuanya, ketemu X, nanti bisa nyari T. Ketemu T, substitusi ke sini, ketemu keduanya. Kalau di titik sini, nah, berarti barulah pakai transformasi koordinat untuk nyari T-nya. Transformasi koordinat itu maksudnya gini. Ya, ini typical soal sulit ya. Jadi mohon maaf yang belum nyampe sini. Kan tadi ada yang masih gerak lurus, ada yang masih vektor, atau mungkin bagian ini di skip sama dosennya. Ini saya sekalian apa namanya? Ya jelasin nih. Mohon maaf kalau memang terlalu sulit untuk yang ini. Karena memang sebenarnya idealnya ini satu tersendiri. Oke. Nah, kalau khusus transformasi koordinat nanti akan ada apa namanya penyesuaian gitu. Jadi ini kan ada alfa, ada beta. Kalau kita pakai koordinat y aksen dan x aksen, nanti apa namanya vy aksen adalah
Phenol Y aksen min GY aksen kali T. Kita pakai aksen untuk menggunakan koordinat baru. Nah, titik tertinggi, ini kan titik tertinggi relatif terhadap bidang miring. Maka kita tetap masukkan ini 0. Phenol Y aksen itu phenol sin alfa, bukan sin beta lagi ya. Kalau titiknya yang ini khusus titik ini ya. Berarti phenol kali sin alfa. Oke. Terus min GYT. Nah, GY itu apa namanya? Kan G kan aslinya gini nih. Tapi kalau kita pakai miring G gini, ini jadinya kalau ada sudut apa theta, ini jadi G cos. G cos beta. Nanti kita kali B kali T. Maka kita dapatkan nanti T-nya adalah pindah ruas phenol sin alfa dibagi dengan G cos beta. Itulah T ketika mencapai titik tertinggi relatif terhadap bidang miring. Nah, inilah yang disubstitusi ke sini. Nanti dapatkanlah sudut. Jadi gitu ya, cara mencari sudut peluru. Bisa di titik, ya titiknya sembarang ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di mana masing-masing itu jadi satu soal tersendiri yang bahasnya agak panjang. Kira-kira gitu. Bisa dipahami? Atau susah ya? Agak belum paham yang Y aksen, Pak. Y aksen. Ya. Baik. Jadi rekan-rekan semua, ini topik ini kadang di-skip sama dosen karena susah. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini saya mau cerita fisiknya dulu ya. Jadi ingat, sebelum matematika, itu fisiknya dulu yang harus kita ketahui. Apa sih ceritanya ini? Jadi ceritanya ada sebuah meriam atau apalah ditembakkan ke bidang miring. Jadi apa namanya, tanahnya tuh naik ke atas nih, miring ke atas. Nah, karena miring ke atas, ini kita bisa pakai dua kerangka. Apakah kita pakai kerangka bidang datar ataukah pakai kerangka bidang miring? Di mana masing-masing kerangka tentu konsekuensinya beda. Sampai sini bisa dipahami dulu cerita fisiknya dulu. Iya, Pak, alhamdulillah bisa. Baik. Nah, selanjutnya teman kalian bertanya nih, berapa sudut peluru di titik tertentu? Pertanyaannya itu. Nah, bagaimana cara mencari sudut? Nah, mencari sudut peluru itu yang dipakai rumus yang ini. Tan Y adalah VY bagi VX. Tan gamma ya. Jadi, sudut yang dibentuk oleh peluru terhadap kerangka acuan yang kita pilih itu adalah VY per VX. Di mana kalau kita pakai bidang datar, VX-nya konstan. VY-nya pakai persamaan phenol Y min GT. Nah, oke, saya ulangi. VX pada apa namanya gerak parabola. Oke, sekarang saya ngasih tahu konsepnya. Oke. Jadi gini. Apa sih gerak parabola itu? Jadi gerak parabola itu adalah gerak apa namanya? Yang ada dua gerak yang sekaligus terjadi. Ada gerak pada sumbu X dan ada gerak pada sumbu Y. Pada sumbu X itu umumnya GLB, gerak lurus beraturan. Karena pada sumbu X kan nggak ada gravitasi kan. Nah, itulah kenapa Vx umumnya adalah V0X. V0X. Ya, artinya tetap gitu, nggak berubah dimanapun. Tetapi berbeda, jadi dia GLB ya, maka X-nya juga V0X kali T. Nah, ini bukan rumus baru. Aslinya ini kan rumus kayak yang tadi. S adalah V kali T. Cuman karena kasusnya sumbu X, makanya saya kasih label X. X adalah V0X kali T. Kan gitu. Nah, terus habis itu, bagaimana dengan sumbu Y? Sumbu Y itu adalah GLBB. Karena ada percepatan gravitasi. Gitu kan? Gravitasi. Betul. Nah, makanya VY-nya adalah V0Y
min GT. Ya aslinya ini rumus tadi sih, rumus apa? V adalah V0 plus AT. Cuman sekarang pakai VY. Jadinya VY adalah V0 Y min GT. Bagaimana dengan posisinya? Y adalah V0 Y T min setengah GT kuadrat. Ya sama aja kayak S adalah V0 T plus setengah AT kuadrat. Cuman sekarang A-nya diganti min G. Oke. Jadi intinya gerak parabola itu adalah gerak GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Jadi dipahami? Bapak, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, saya Bibit Fitriana dari Universitas Akademi Telkom Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana kita mengetahui kalau gerak parabola itu konstan, Pak, dari sebuah gambar? Gerak parabola Makasih. konstan. Sebentar, maksudnya gerak parabola konstan itu apanya yang konstan? Kecepatannya, apanya? Yang tadi konstan yang Bapak jelaskan, tan VY per VX tadi kan konstan ya. Oke, baik. Yang saya Jadi maksud, kita, ya. Oke, yang saya maksud konstan itu Vx-nya. Jadi ingat, jadi gini ya, untuk apa namanya? Oh, Pada GLB itu kecepatan konstan. Dan dalam kasus gerak parabola yang konstan itu Vx. Jadi dia konstan. Kalau VY-nya dia berubah beraturan kan ada gravitasi. berubah ya. Ya. Gravitasi. Oh, gitu. Ya. Terima kasih Pak Ya, sebelumnya sama-sama. atas jawabannya. Oke. Baik, gitu ya. Jadi ini soal tipe rumit. Nanti kalau memang butuh penjelasan lebih detail, saya buat video tersendiri aja ya. Khawatir nanti terlalu membingungkan bagi yang lain. Tapi karena seringkali yang kayak gini di skip, yang bidang miring kayak gini, karena ini cukup rumit ya. Tapi bisa. Prinsipnya adalah nyari T-nya jadi gini, kunci kinematika itu nyari T sebenarnya. Kalau T sudah ketemu, yang lain akan ketemu. Nyari V akan ketemu, nyari Y akan ketemu, nyari sudut akan ketemu. Oke. Karena ini nanya konsep, maka saya jelaskan konsep gitu aja ya. Untuk soal ini. Oke, baik. Kita ke soal selanjutnya. Ada yang ngirim chat WA lagi. Save image. Nah. Oke, saya coba share screen. Ada pertanyaan dari kawan kalian lagi. Dia bertanya nomor 4 dan 5. A pigeon flies at 36 km per hour. Ya, ada semacam burung ya, terbang 36 km per jam. And di antara dua mobil yang bergerak, satu dan lainnya dalam jalan lurus. Ke mobil pertama dan mobil kedua terpaut 40 km. Mobil pertama punya kecepatan 16 km per jam. Dan mobil kedua kecepatannya 25 km per jam. By the time the car meet head on, what are total distance? By the time the cars meet head on, what are the total distance? Total jaraknya, perpindahannya, dan perpindahan neto dari burung tersebut. Oke, saya. Kita baca perlahan ya. Burung 3. Frog, apa ini? Oke, paham. Jadi gini ceritanya.
ini ada burung nih. Burungnya terbang di antara dua mobil. Nah, saat mobil pertama itu dan mobil kedua itu jaraknya terpaut 40 km. Dan masing-masing punya kecepatan. Nah, karena pigeonnya cepat, kan burungnya ini 36 km per jam nih. Lebih cepat dari mobil 1 dan 2 kan. Nanti lama-lama akan nyusul mobil kedua kan. Jadi dia mula-mula ada di mobil 1, terus nanti menuju ke mobil kedua. Akan sampai ke sana kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih perpindahan ya total jaraknya lah ketika dia sudah berpindah antara satu dan yang lain. Nah, itu berapa sih jaraknya? Yang selanjutnya adalah berapa sih total perpindahan burung sampai ke situ? Nah, bisa dipahami nggak? Oke, ini saya gambar aja deh biar jelas. Oke, ini pertanyaan ini cukup sulit ya. Saya katakan ini kategori sulit. Kenapa sulit? Satu, bahasa Inggris. Saya yakin mahasiswa itu nggak semuanya bisa. Jangan kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun memahami kalimat belum tentu paham. Dalam apalagi yang kayak kompleks-kompleks ini. Yang kedua adalah ini butuh penalaran untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke. Saya gambar saja. Kira-kira gini gambarnya. Jadi pertama ada mobil nih, 1. Terus ada, ya nggak apa-apa ya, jelek gambarnya ya. Mula-mula ini mobil terpisah 40 km. 40 km ya. Terus ada burung di atas nih. Entah burung atau apalah, ya anggaplah burung aja ya, pigeon. Dia bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Oke, saya lihat lagi angka. Saya agak lupa detail angkanya. Mana tadi? Oke, terus mobil pertama 16 km per jam, mobil kedua 25 km per jam. Oke. 16 sama 25. Yang ini 16 km per jam. Yang ini 25 km per jam. Nah, ini kan melaju semua nih. Ini bergerak, ini juga bergerak. Nanti lama-lama kan, ini kan paling cepat nih burung nih. Nanti lama-lama pasti akan tersusul dong. Ini ada mobil 1. Ini akan semakin jauh nih, karena kan mobil 1 kan lebih lambat kan ya daripada mobil kedua. Pasti menjauh. Ini mobil kedua. Nah, terus nih burung ini sampai ke sini nih. Burungnya kan nanti akan nyampe sini kan, karena paling cepat sendiri. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jarak ketika jarak dua mobil ini lah. Yang kedua adalah berapa jarak dari awal sampai akhir ini. Itu pertanyaan. Bisa dipahami nggak? Sebelum matematisnya kita pahami soalnya dulu, pemahaman tentang ini cerita apa sih? Bisa dipahami nggak, rekan-rekan sekalian? Ceritanya dulu. Ya, paham, Kang. Paham ya? Nah, setelah kita paham ceritanya, baru kita buat apa sih konsep matematikanya yang tepat. Oke. Nah, jadi kita cek kondisi awal sama kondisi akhir. Kondisi awal, burung tertinggal 40 km dari benda kedua, mobil kedua, ya enggak? Kondisi akhirnya dia persis sama dengan mobil kedua, gitu kan ya? Dengan kecepatan yang berbeda. Oke. Nah, kalau kondisi sama, apa artinya? Artinya adalah kita tulis SP, jaraknya burung sama dengan jaraknya mobil kedua, SM2. Maaf. Catat. Oke. Ini kan? Nah, apa persamaannya? SP, ini kan konstan semua nih. Ini kan GLB semua nih. Nah, jadi ini ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi meskipun rumusnya sederhana,
Kalau mau dibuat soal kompleks ya bisa-bisa aja, suka-suka dosen. Disinilah pentingnya satu, penalaran. Memahami soal ini, apa sih soal ini maksudnya. Baru memilih persamaan yang tepat. Apa sih hubungannya antara satu fenomena dan fenomena lain. Baru rumus apa yang tepat. Nah, dalam kasus ini kita pakai ini. Maksudnya apa SP ini? SP itu berarti jarak dari, ya ini SP. Dari awal sampai akhir ini, inilah SP. Dan SM2 ya sama kayak ke sini. Cuman bedanya SM2 ini punya posisi awal 40 km. Berarti yang ini otomatis V burung, V pigeon kali T. Untuk mobil kedua itu adalah V mobil 2 kali T, tapi plus 40 km. Karena mobil kedua ini sudah berada 40 km di depan kan. Nah, baru kita masukin angka-angkanya. Ini 40 kali T sama dengan 25T plus 40. Kita pindah ruas, jadinya nih 15T sama dengan 40, maka T-nya adalah 40 per 15 jam. Ini waktunya. Sehingga kita bisa dapatkan jarak ini. Nyari SP adalah VP kali T. Berarti 40 dikali dengan 40 per 15. Coret-coret. Ini apa? Bagi 53, 8. 8 kali 40 berarti 320 per 3 km. Nah, inilah jarak burung dari awal sampai ke akhir lokasi. Pertanyaan kedua adalah sekarang berapa jarak antara mobil 1 dan mobil 2 nih? Nah, ini kita bisa lihat dari selisih kilometernya ini. Oke. Nah, oke. Kita sebut saja S1 ya. SC1 itu adalah 16 kali T, kan gitu. Nah, kalau diminta berapa jarak antara kedua mobil, itu kan berarti delta S nih. M1 ya. Delta S berarti ya SM2 dikurangi SM1 gitu kan maksudnya. Selisih jarak antara dua mobil. Nah, SM2 tadi apa besarnya? 25T plus 40 kan, karena dia punya posisi awal. Sementara SM1 kecepatannya kan 16, berarti min 16T. Maka kita peroleh 25T kurang 16T berarti 9T plus 40 kan gitu. Nah, kita substitusikan nilai T-nya, berarti 9 kali apa tadi? 40 per 15 ya. 40 per 15, oke. Tambah 40. Coret-coret, ini 3, ini 5. Coret-coret, ini 8. Berarti 24 tambah 40. Oke. Berarti awalnya 40, ketambahan 24. Maka jarak akhir antara mobil awal dan mobil akhir adalah 64 km. Nah, itu soal nomor 4. Bisa dipahami? Atau bagian mana yang mungkin kalau saya kecepatan tolong di-cut ya. Kita tolong dikasih tahu bagian mana butuh saya jelaskan lebih detail. Pak, mohon maaf bisa diulangi lagi untuk jawaban yang B-nya, Pak. Terima kasih. Iya, sama. Baik. Untuk B, itu kan dia minta jarak antara dua mobil nih. Nah, jarak dua mobil itu kan berarti delta S kan. Yaitu selisih jarak antara mobil pertama dan mobil kedua. Mobil kedua itu saya buat saya tulis sebagai SM2. Jaraknya mobil 2. Sementara mobil 1 saya tulis SM1. SM2 apa itu SM2? Kan berarti V kali T kan. Ini SM2 nih. Saya sudah ditulis ini. Ini kan SM2. 25T plus 40 substitusi ke sini. Artinya adalah berapa sih, di mana sih posisi mobil 2 dengan koordinat awalnya, saya anggap ini acuan koordinat awalnya adalah mobil 1 ini, sama dengan pas burung lewat gitu. Nah, itu besarnya 25T plus 40. Nah, bagaimana jarak yang ditempuh mobil 1? Ya, rumusnya kan SM1
Itu kan V1 kali T kan. Ya, V1-nya adalah 16. 16 dikali T, jadinya 16T. Seperti ini. Kita kurangkan 25T kurang 16T, jadi 9T kan? 9T plus 40. Berapakah T-nya? T-nya tadi kita dapatkan nilainya adalah 40 per 15. Substitusi ke sini. Coret-coret, ketemulah jawabannya adalah 64 km. Jadi jarak antara mobil pertama dan kedua ketika burung itu berhasil mencapai mobil kedua adalah 64 km. Sementara total perpindahan burung dari posisi awal sampai posisi akhir adalah 320 per 3 km. Ini sekitar berapa nih? 106 ya, 106,67 km lah kalau dibulatkan. Seperti itu. Bisa dipahami? Siap mengerti, Pak. Terima kasih. Sama. Kalau kecepatan bilang ya, yang lain ya. Oke. Oke, saya save dulu. Sekarang kita ke soal kedua. Soal nomor selanjutnya tadi. Saya lupa. Saya coba share lagi. Soal nomor 5. Panic escape. Gambar 2.16 ini ya. Menunjukkan situasi umum ketika banyak orang untuk mencoba keluar ya dari pintu yang terkunci. Oke, orang-orang yang bergerak dengan kecepatan 3,5 meter per sekon. Dan masing-masing punya jarak lebar dari tiap orang itu 0,25 meter. Dan mereka terpisah 1,75 meter. Oke. Gambarnya seperti ini. Ini kondisi saat T sama dengan 0. Oke. Pertanyaannya adalah, pada saat kecepatan rata-rata berapakah? Apa ini? At the what average rate does the layer of people at the door increase? Pada kecepatan rata-rata berapakah layer people at the door increase? Maksudnya apa ini? Sebentar. Orang-orang berlari dengan kecepatan rata-rata segini. Masing-masing lebarnya sekian. Terus ada lagi jaraknya sekian. Pada kecepatan rata-rata kah? Tabrakan dah maksudnya. Ini saya coba renungkan ya. Nanti saya kasih jawabannya lewat di grup aja ya. Apa ini ya? At the what average rate does the layer of people at the door increase? Ya, ini kemampuan translate saya juga ya. Ada berapa yang mungkin saya belum bisa translate. Saya skip dulu, mohon maaf. Oke, kita ke soal selanjutnya aja ya. Ini ada lagi yang bertanya. Ini sudah. Ini nomor satunya udah. Oke, silakan yang mau bertanya. Misalkan sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu,
Tetapi bola tersebut memantul ke atap sebelum kecepatan awal menghilang. Apakah gerak vertikal ke atas masih berlaku? Oke. Jadi ada teman kalian bertanya gini. Misal ada kasus kayak gini nih. Nah, ini saya delete dulu aja. Save. Terus saya clear all drum. Oke, ini tentang gerak vertikal ke atas. Oke. Gerak vertikal ke atasnya adalah salah satu aplikasi GLBB. Satu sumbu tapi masih ya. Oke. Jadi kalau benda umumnya, kalau benda dilempar ke atas, itu kan dia punya kecepatan awal nih, sebut saja V0. Nah, terus dia akan mendapatkan apa? Pengaruh gravitasi yang arahnya berlawanan kan dengan dirinya. Jadi V0-nya ke atas misal, maka G-nya ke bawah kan. Jadi aslinya rumus GLBB itu kan ini, S adalah V0T plus setengah T kuadrat ini kan tadi yang ada. Nah, untuk kasus ini, gravitasinya kan melawan V0 nih. Makanya kenapa rumusnya bisa menjadi untuk sumbu Y ya, V0 YT min setengah GT kuadrat. Yaitu soalnya A-nya melawan arah geraknya. Kenapa S diganti Y? Ya karena ini sumbu apa? Sumbu vertikal. V0 saya ganti V0 Y ya karena V0-nya ke arah Y. Nah, terus rumus yang apa? V sama dengan V0 plus AT berubah menjadi VY sama dengan V0Y min GT. Nah, umumnya seperti ini. Nah, teman kalian bertanya nih, misal sebelum mencapai titik maksimum, dia memantul, ada apa? Ada dinding nih. Akhirnya memantul, apakah persamaan ini masih berlaku? Jadi jawabannya adalah hanya berlaku sebelum memantul. Karena ketika sudah memantul, itu berarti nanti harus ditinjau sebaliknya. Kan definisi memantul kan berarti, ya ini momentum impuls sedikit-sedikit ya. Nah, tapi anggap dia memantul sempurna. Maka kita harus memecah ini menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah dari awal sampai ke atas ini. Nanti berarti kecepatan di sini tidak sama dengan 0. V tidak sama dengan 0. Ketika memang belum mencapai tinggi maksimumnya. Nah, nanti kita cari ini. Berapa sih kecepatan di sini? Gimana Pak cara mencarinya? Ya pakai rumus ini dong. Atau boleh juga pakai rumus, kalau T-nya nggak tahu, misal, tapi diketahui tingginya, ini biasanya kayak gini, ini diketahui tingginya nih. Nah, pakai rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Masih ingat kan? Rumus ketiga. Nah, cuman tinggal diganti. Ini kan V-nya jadi VY ya, Y kuadrat. Ini V0 kuadrat, V0Y kuadrat ya maksudnya ya. Nah, ini jadi min 2GH. V0 ini saat di sini, ini V0Y. V yang di sini, ya ini ya, itu adalah yang di atas ini. Jadi nanti kita cari berapa V di sini pakai persamaan ini. Ketemulah V ini. Nanti kalau ditanya kondisi setelah memantul beberapa detik atau berapa meter, nanti kita pakai start barunya yang ini. Itu gerak jatuh bebas. Istilahnya benda dilempar ke bawah. Nah, di mana ini ada H. Ini ada tinggian. Ini dia punya ketinggian awal berarti ya. Artinya dia punya posisi awal. Kalau kita masih menggunakan asumsi atas positif dan bawah negatif, maka jadinya gini nanti. VY sama dengan ya tetap V0Y min GT ya. Tapi V0-nya ini kita pakai kata aksen. Karena V0Y di sini yang dimaksud adalah saat di sini. Jadi gitu ya. Jadi kita pecah jadi dua waktu. Kondisi pertama dari sejak dilempar dari bawah ke atas sampai kena atap itu bagian pertama. Nanti kalau pertanyaan kedua nanti kita baru masuk ke sini. Di mana kita asumsi V0Y-nya adalah saat dia mulai jatuh ke bawah. Nah, di mana V0Y aksen ini dengan ini sama, cuman arahnya aja yang beda.
Jadi dia memantul sempurna. Tes. Nah, baru nanti tinggal sesuaikan aja apa yang ditanya. Apakah yang ditanya kecepatan, ya ini tinggal masukin aja. Cuma nih pakai negatif ya. Sebut saja ini kecepatannya di sini misal 10 ya. Ini jadi 10, maka ini jadinya nanti min 10 kali T. Jadi kecepatannya nanti ke bawah makin negatif. Ya, cuma negatif itu menunjukkan arah aja. Nah, kalau ditanya berapa ketinggian, ya nanti pakai persamaan yang ya ini. Y adalah V0 YT min setengah GT kuadrat, tapi karena dia punya posisi mula-mula berarti tambah H0. H0-nya yang ini. Nanti V0-nya negatif. Oke. Dan Y ini ngitungnya dari bawah ke atas ya. Kita asumsi 0 tetap bawah. Oke. Itu ya, si siapa namanya? Alia Mutmainah Indra Prayitno. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya. Penerjun payung. Oke. Saya download dulu gambarnya. Save image. Oke. Maaf. Biru. Let's show. Nah, teman-teman, ada teman kalian yang bertanya soal seperti ini. Penerjun payung terjun bebas sejauh 50 meter. Kemudian payungnya terbuka sehingga ia turun dengan pelambatan 2 meter per sekon kuadrat. Ia mencapai tanah dengan kecepatan besar 3 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapa lama ia berada di udara? Dari ketinggian berapa ia terjun? Oke. Nah, ini gambarnya udah jelas ya dari ini. Jadi dia mula-mula terjun bebas sejauh 50 meter. Oke. Dari situ kita bisa ngecek berapa sih kecepatannya. Pakai rumus tadi. Oke. Pakai ini. V kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2AS. Jadi gini teman-teman semua, biar nggak bingung, saya pakai rumus kinematika awal dulu. Nanti tinggal kita sesuaikan konteksnya seperti apa. Karena aslinya rumusnya tuh nggak banyak. Cuman karena ada Vx, Vy, Yx, kelihatannya jadi banyak. Padahal sebenarnya nggak. Dan sebenarnya lebih penting pemahaman. Karena kalau paham, ya gimana pun insya Allah paham. Maksudnya bisa diselesaikan lah. Oke. Oke, nah ini kayaknya kalau dari soal ini dia asumsi positifnya atas. Karena dia bilang A1 min G, A2-nya plus 2. Oke. Nah, kalau asumsi atas positif, berarti nanti bawah negatif ya. Nanti kecepatannya akan negatif berarti. Kita asumsi gitu, atas positif, bawah negatif gitu ya, kita kesepakatannya. Oke, asumsi atas positif.
Oke. Sekarang kita cek berapa kecepatannya saat di sini. Itu dulu. Ini berapa V-nya. Dan V-nya ini pasti negatif. Karena V-nya ke arah bawah. Karena ingat ya, asumsi atas positif, bawah negatif. V kuadrat adalah V0 kuadrat. Ini masih kecepatannya 0 ya ketika jatuh bebas. 0 min 2G H. Kan gitu. V kuadrat adalah 0 min 2 kali 10 hanya hanya ini ngitungnya lebih tepatnya apa? Bukan H sih, apa? Kalau H itu dari bawah ke atas. Kalau ini kan S ini jarak tempuh. Nah, dia nempuh dari atas ke bawah kan? Dari atas ke titik sini kan? Yang merah ini. Ini kita sebut saja Y ya. Dia menempuh sejauh Y, di mana Y-nya ini arah ke bawah. Kalau ke bawah dia jadi negatif. Karena ingat asumsi tadi, atas positif, bawah negatif. Kita harus konsisten. Jadi sekali kita buat kesepakatan, harus ditaati. Oke, jadinya V kuadrat adalah, ini dikali-kali jadinya 20 kali 50, min 50, 1000 ya. Ya, 1000 positif, maka V-nya adalah akar 1000 dan ingat, ini harus negatif. Karena dia ke bawah. Nah, sekarang kita sudah punya nih kecepatan di sini min 1000 ya. Nah, terus kata dia menempuh suatu jarak dan dia mengalami perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi setelah kena gravitasi dan lain-lain, maka netonya adalah min 2 ke atas, arahnya ke atas. Nah, terus ketika dia mendarat ke tanah, kecepatannya tinggal 3 meter per sekon. Dan itu arahnya pasti ke bawah. Ya kan nggak mungkin dong, maksudnya ketika dia terjun ternyata dia kecepatannya ke atas kan nggak mungkin kan. Berarti V di sini, nah ini min 3 nih dari yang kasih keterangan ya, min 3 ke bawah negatif. V1 kita dapatkan nilainya min akar 1000. Diperoleh dari ini tadi ya, 2 GH. Nah, gimana cara nyarinya? Ya sudah, pakai rumus ini lagi. Nah, cuman asumsinya sekarang adalah gini aja. Ini V2, ini V1. Oke, kita pakai asumsi ini. Berarti ini tadi V1 ya, ini V1. V1. Nah, sekarang kita pakai V2. Berarti V2 kuadrat adalah V0 kuadrat min 2G kali apa istilahnya? Y2 lah, Y2. Bisa pakai ini. Nah, berapa V2 kuadrat? Dia kasih bilang min 3, berarti min 3 kuadrat. V0 kuadrat ini ya, kuadrat jadi 1000. Kurang 2. Oh, bukan G, maaf. Ini sekarang ada plus 2 ya, jadi ini plus, maaf. Ini jadi plus, oke. Plus, karena kenapa? Karena A-nya ke atas. Tapi Y-nya ke bawah, makanya endingnya negatif lagi nih. Oke, 1000 ditambah 2 dikali 2 kali dengan min Y, min Y2 lah, karena arahnya ke bawah. Maka ini jadi 4 sama dengan 1000 min 4Y. Y2. Pindah ruas, berarti 4Y2 sama dengan... Mohon maaf Pak, itu min 3 kuadrat, kenapa jadi 4? Maaf, ini saya lihat nggak konsen, harusnya 9. Terima kasih. Oke. Jadi 1000 dikurang 9. Jadinya 4Y2 adalah 991. Maka Y2
Oh, kok besar banget ya? Oh ya, bisa sih, bisa. Betul, emang harus besar. Ini dapatnya 200 19 bagi 4 4 berapa nih? 9 bagi 4 2 19 bagi 4 4 51 di sorry. 247,75. Ya, sorry, oke, maaf. Saya lagi nggak konsen. 24 berapa? 247,75 meter. Oke, ini kita dapatkan 247,75 meter. Segitu ya. Ini gambarnya kurang proporsional ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kan ini percepatannya 10, ini cuma 2. Harusnya ini lebih tinggi lagi. 75 meter. Maka ketinggian berapa? Tinggal dijumlah aja ya. Berarti 50. Dan ini 247 ini berarti pertanyaan B ini jawabannya adalah 247,75 tambah 50. Berarti 297,75 meter. Berapa lama ya berada di udara? Oke. Nah, oke. Jadi kalau mencarinya kita harus nyari satu-satu. T1 sama T2. Pakai rumus V adalah V0 plus AT. Kan gini. Untuk T1 yang awal ini, berarti kita pakai V0 sama V1. Kok ini, Sarah? Maaf. PowerPoint tadi ya? Sorry. Kok hilang? Astagfirullah. Resume. Alhamdulillah nggak hilang. Saya pikir hilang tadi. Penyoret banyak hilang, terus sakit rasanya. Oke. Baik. Jadi, gimana yang hitungnya? Kita tinjau satu-satu. Kita tinjau kondisi ketika jatuh sampai mau buka parasut. Berarti kita pakai V1 sama dengan V0. Min GT 1. V1 kita udah dapatkan ya, min akar 1000. Nanti jadikan desimal berapa? Oh, V0-nya 0. Oke, berarti gampang jadinya. Berarti min akar 1000, anggaplah 30 berapa gitu. Nanti dicek sendiri ya, berapa nilainya. Anggaplah 35. Sama dengan min 10 T1. Maka T1 adalah 3,5 skon. Nah, kalau ngitung T2 pakai acuan V2. V2 sama dengan V1 plus AT2. V2-nya min 3. V1 ya nanti dicek ya, anggap aja min 35. Tambah A2-nya katanya 2, T2. Pindah ruas. Maaf, ini tulisan saya kurang rapi. Berarti 32 sama dengan 2T2. Berarti T2 adalah 16. Maka total waktu di udara adalah 3,5 tambah 16, yaitu 19,5 skon. Seperti itu cara mengerjakan. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Soal selanjutnya, ada lagi nggak nih? Oke, ada pertanyaan dari Erviani. Saya download dulu. Deng. Ervia, siapa namanya ini? Eka Kurniati ya. Saya save dulu gambarnya. Momentum impulse, oke, nggak apa-apa. Momentum impulse sebenarnya nggak susah-susah kok. Oke. Tapi memang butuh apa? Yang susah itu sebenarnya
Kalau rumusnya sih gitu-gitu aja, tapi pemahaman atas soal itu yang menjadi tantangan. Oke. Yang memang butuh latihan, ya kayak berenang tadi. Kita share. Oke, sebuah truk dengan massa 7.500 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah timur. Bertabrakan dengan mobil massa 1.500 kg yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon arah 30 derajat barat daya. Oke, berarti ini arahnya nggak persis datar ya, tapi ada miring sedikit. Kemudian setelah tabrakan, kedua benda menempel menjadi satu. Laju dan arah gerak kedua rongsokan tersebut setelah bertumbukan adalah, oke. Berarti ini ada dua sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau digambar kira-kira gini. Mana nih carat-carat? Jadi ada truk. Anggap nih truk ya. Truk bergerak timur. Timur itu berarti sana ya. Anggaplah timur itu kanan. Oke, kita lihat tampak atas saja deh, biar jelas. Tampak atas, tampak dari drone. Oke. Jadi ada truk ke sana nih. Persis lurus. Dia 7.500 kg, kecepatannya 5 meter per sekon. Terus ada lagi apa namanya? Mobil kecepatannya 20 meter per sekon, arah 30 derajat barat daya. Barat daya itu kiri bawah ya. Oke, berarti kira-kira gini. Ada mobil nih. Dia 30 derajat barat daya. Tapi ngitungnya dari mana 30 derajat? Anggaplah dari barat ya. Anggap dari sini 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Ada mobil kayak gini nih. Dengan kecepatan 20 meter per sekon. Oke. Jadi truknya 5 meter per sekon tapi beratnya 7,5 ton nih. Mobil itu 1,5 ton bergerak dengan 20 meter per sekon. Nah, kira-kira ginilah ceritanya. Terus mereka nempel jadi satu. Nah, nempel jadi satu apa artinya? Berarti tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, laju arah setelah tumbukan adalah oke. Jadi ini sekalian pelajaran vektor sebenarnya. Jadi yang pertama adalah kita uraikan dulu kecepatan mobil ini. Nah, mobilnya kan miring gini nih, miring. Dan dia punya momentum. Kita pisahkan X, Y-nya. Gimana caranya? Ini kan 30 derajat nih. Ya sudah, berarti Vx adalah V0 cos theta gitu kan. Berarti apa namanya? 20 kali cos 30 derajat. Nah, cos 30 setengah akar 3 ya. Berarti jadi 10 akar 3 meter per sekon. Sementara VY yang mobil itu V0 sin 30. Berarti V0 itu ya 20 kali setengah. Jadinya 10 meter per sekon. Nah, kalau sudah dapat, baru kita selesaikan masing-masing. Sekarang sumbu X dulu nih, sumbu X. Berlaku momentum awal pada sumbu X sama dengan momentum akhir pada sumbu X. Sumbu X itu truk ada, mobil ada. Cuman arahnya yang satu ke timur, yang satu ke barat. Anggap timur positif, berarti barat negatif. Oke, mula-mula yang truk masanya 7.500 kali dengan 5. Nah, oke, saya tulis lengkapnya gini aja ya. PTX, momentum truk pada sumbu X, ditambah momentum mobil pada sumbu X, mula-mula itu sama dengan momentum akhirnya. Nanti menyatu ya. Oke.
truk berarti 7.500 kali 5 di kurang ya. Langsung saya anggap kurang aja karena berlawanan arah 1.500 kali 10. Maaf, 10 akar 3, sorry. 10 akar 3. Nah, ini sama dengan PX. Oke, ini nanti selesaikan ya angkanya ya, berapa detailnya. Akar-akarnya dijadikan desimal. Ya, kita sebut saja 6.000 misal. Ini misal aja ya. Itu adalah PX. Dimana PX itu kan masa, karena kan dia bilang berjadi satu nih. Namanya jadi satu, berarti kecepatannya sama bareng. Nah, cuman, berarti massa dikali, massanya digabung. Berarti 7.500 M1, massanya digabung. 7.500 tambah 1.500 V gabungan, Vx gabungan. Maka kita dapatkan Vx gabungannya adalah, oke, tapi ini harus dicek lagi ya angka ini ya. Ini saya sembarang aja ngasih angkanya. Vx-nya adalah, ya ini anggap 6.000 dibagi dengan 9.000. Kalau dia betul positif, berarti dia ke arah timur. Tapi kalau ternyata setelah dikurang hasilnya negatif, berarti dia ke arah barat. Seperti itu ya, nanti butuh dicek lagi. Tapi kalau saya lihat angkanya sekilas sih, ini besar banget ya, 15.000. Kemungkinan besar ini negatif. Kemungkinan besar negatif ini. Nanti harusnya dia akan ke kiri. Itu untuk sumbu X-nya. Ya, anggaplah ini nanti selesaikan sendiri ya detail angkanya. Nah, selanjutnya pada sumbu Y, itu cuma satu benda nih, yaitu pada mobil. Dia ke bawah, berarti negatif ya. Berarti PY itu adalah hanya oleh mobil. Yaitu massa mobil, MB saya tulis, kali dengan VY. Massa mobilnya 1.500, VY-nya 10. Tapi karena ke bawah, berarti negatif. Kita dapatkan momentum pada sumbu Y adalah min 1.500. Nah, terus, oke. Nah, berapa oh ya, ini momentum pada sumbu Y sebelum bertumbukan ya. Ini sebelum bertumbukan. Tapi setelah bertumbukan bagaimana? Berarti harus pakai rumus ini lagi. Oke, ini PY. Nah, bagaimana dengan PY aksen? PY harus sama dengan PY aksen. Ini min 1.500, ini harus sama dengan, ketika setelah bertumbukan kan jadi satu nih. Berarti masanya harus dijumlah nih, 7.500. Langsung aja ya, 9.000 ya. Masanya 9.000 dikalikan dengan VY aksen. Maka kita dapatkan VY aksen adalah min 1.500 dibagi dengan 9.000. Ya udah, kita ada dapatan nih Vx dan Vx aksen dan VY aksen. Nah, kalau ditanya besar, berarti V setelah tumbukan itu adalah Vx aksen kuadrat tambah VY aksen kuadrat. Masukin angkanya, nanti ketemu besarnya. Dan ini dari pilihan ganda ya. Pilihan ganda ini, oh ada yang sama 2 sih. Oke. Dan nanti dimasukin angkanya. Bagaimana cara mencari sudutnya? Pakai tan. Tan theta adalah VY aksen bagi Vx aksen. Nanti ketemu berapa nilainya. Nanti theta adalah tan min 1 VY per Vx. Nanti ketemu jawabannya. Bisa dipahami? Eka? Oke, silakan Otulan, nggak apa-apa. Ditunggu Zoom selanjutnya, insya Allah. Mungkin, ya, saya coba agendakan. Ya? Saya sudah mengerti, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Oh, ini ada yang bertanya. Nabila TTP. Oke.
Kalau ini usaha energi, ya nggak apa-apa lah. Sementara untuk pertemuan pertama saya campur dulu, nanti apa namanya saya separasi lebih ini ya, nggak apa-apa lah. Oke. Save. Saya taruh di PPT aja ya, kayaknya paling gampang pakai PPT. New slide. Oke, sebuah mobil, nah, ini ketutupan. Muatannya 1000 kg, mesinnya mati, bergerak pada jalan naik turun, seperti gambar. Mobil bergerak tanpa kecepatan awal dari titik A. Ternyata sesampainya di B, mobil berhenti. Berapakah gaya gesek rata-rata yang bekerja pada mobil? Oke, kita lihat. Mana pennya? Pen. Oh ini, oke. Jadi ini konsepnya apa? Pakai energi ya. Mula-mula dia punya energi potensial kan gitu kan, dia bilang mesinnya mati. Artinya kan nggak bisa bergerak kan aslinya. Tapi kenapa bisa turun? Karena kena gravitasi. Itu sebenarnya bahasa lainnya adalah perubahan energi potensial menjadi kinetik. Nah, tapi energinya tuh nggak 100% jadi gerak. Kenapa? Karena ternyata ada gaya gesek, di mana gaya gesek itu akan mengurangi energi mekaniknya. Sehingga di titik B, itu energi kinetiknya habis. Nah, pertanyaan adalah, kalau jarak B ke A itu 400 meter, nah, berapakah apa namanya gaya rata-rata gesek mobil? Oke. Kita cek dulu nih. Di sini dia ketinggian awalnya 40 meter. Berarti itu energi potensial awalnya ya. Jadi energi awal, IMA, itu adalah energi potensial. Itu tidak lain adalah MGH. Kan gitu kan ya. Nah, sementara di titik B itu apa namanya? Juga tinggal energi potensial. Energi ini HA ya. Energi itu tinggal energi potensial B, Mg, Hb. Di mana Hb dan HA itu kan punya selisih kan. Nah, selisih inilah yang terjadi karena ada usaha oleh gaya gesek. Berarti kita bisa tulis, gampangnya kita tulis gini aja. Usaha gaya gesek, W itu tidak adalah W gaya gesek itu gaya non-konservatif. WNK itu delta energi. Perubahan energi. Jadi perubahan energinya itu adalah usaha oleh gaya non-konservatif. Delta IM. Maksudnya gini, biasanya kan energi mekanik kekal nih. Jadi energi awal sama akhir itu sama. Itu kalau nggak ada usaha luar. Tapi kalau ada usaha luar, itu bisa berubah. Dalam kasus gaya gesek, usaha luarnya mengurangi energi. Nah, jadi selisih energi antara A dan B itulah gaya geseknya. Nah, inilah gaya gesek. Apa? F kali S. Nah, berarti adalah MG HA dikurangi. Oke, akhir kurang awal ya. MGHB dikurangi MG HA. Nah, F kali 400. M-nya 1000. Oh, oke, MG-nya bisa dikeluarin ya. Kali 10. Ini tinggal HB kurang HA. HB-nya berapa itu? 15. HA-nya 40. Oke, berarti gaya gesek rata-ratanya adalah
10.000 kali min 25. Berarti min 250.000 ya. Per 400. Loh kok minus, Pak? Ya itu artinya gaya geseknya mengurangi energi mekanik. Makanya negatif. Oke, ini coret. Min 25 bagi 4, ini 6 ya. 10 bagi 4, 2,5 Newton. Ya, seperti itu caranya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Ini juga udah malam. Oke. Baik, karena nggak ada pertanyaan lagi, ini nggak ada pertanyaan baru lagi ya. Saya pikir dicukupkan dulu aja. Baik, insya Allah nanti saya kabari lagi. Tapi saya coba usahakan istiqomah setiap Sabtu ya. Baik, saya mohon maaf atas perhatian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.